Udah ada koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kak? Ya begini, ini kan kita kalau koordinasi kan tentu Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan Dasar dan Menengah kan sudah melihat langkah-langkah yang dilakukan di Jawa Barat. Kenapa? Coba gini deh ukurannya, kebijakan ini sangat disetujui oleh orang tua, dicek di media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Banyak sekali kebijakan-kebijakan dari pejabat yang pro masyarakat selalu ditentang dan disangkal, minimal diprotes atau dikritik oleh para elit. Sebenarnya siapa sih para elit ini dan kenapa mereka selalu seolah-olah menentang setiap kebijakan yang dinilai baik oleh masyarakat? Apa tujuan mereka melakukan hal itu dan siapa dalang dibalik para elit ini? Seduh kopi kalian, ambil posisi duduk yang enak, kita bahas sampai tuntas. Intro. Sebelum kita melangkah siapa para elit yang dimaksud KDM, kita harus paham dulu apa itu elit. Kata elit berasal dari bahasa Prancis, yakni elite. Kata ini sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni eligere. Mohon maaf kalau ada kesalahan pengucapan, yang berarti memilih atau menyortir. Jadi, elit secara harfiah berarti yang dipilih atau yang terpilih. Elit dalam bahasa Indonesia berarti orang-orang terbaik atau pilihan dalam suatu kelompok atau kelompok kecil orang-orang terpandang atau berderajat tinggi. Kata ini juga dapat merujuk pada kelompok yang memiliki kekayaan, hak istimewa, kekuasaan politik, atau keterampilan yang tidak sebanding dengan anggota lainnya dalam suatu kelompok. Maka, dari informasi tersebut kita bisa ambil kesimpulan jika elit yang dimaksud KDM adalah kumpulan orang-orang yang terpilih dan memiliki kekuasaan dalam bentuk politik maupun kekayaan yang tentu saja memiliki perbedaan signifikan dengan masyarakat awam. Jadi siapapun orangnya yang memiliki keleluasaan mengeluarkan kebijakan baik secara politik maupun pemerintahan atau orang kaya raya yang mampu mendistorsi sebuah kebijakan, pejabat publik bisa kita sebut sebagai elit. Lantas, siapa sebenarnya para elit itu? Pada dasarnya kelompok elit ini dibuat, dipilih, diciptakan demi kepentingan masyarakat umum melalui kemampuan mereka membuat sebuah kebijakan ataupun solusi dalam sebuah permasalahan di masyarakat. Tapi seiring berjalannya waktu dan didasari oleh setiap kebijakan yang terkadang tidak berpihak pada masyarakat, kata elit ini lebih disematkan kepada mereka yang memiliki kekuasaan, namun kekuasaannya tersebut lebih sering dipergunakan untuk mempersulit dan menghambat kemajuan masyarakat dalam berproses menuju kesejahteraan. Bahkan, para elit yang kita bahas ini mereka justru menggunakan kebijakan dan kekuasaannya untuk terus berkuasa. Mengapa? Karena di negara demokrasi seperti di Indonesia, hampir semua pejabat publik strategis yang mampu membuat sebuah kebijakan itu seharusnya silih berganti setelah dipilih oleh rakyat. Pejabat elit dengan kewenangan eksekutif maupun legislatif setiap 5 tahun harus dipilih kembali oleh rakyat. Di atas kertas, harusnya elit-elit yang tidak berkompeten tidak lagi menjadi elit yang duduk di lembaga eksekutif maupun legislatif. Tapi kenyataan di lapangan tidaklah demikian. Segala cara selalu dicelah bagaimana mempertahankan status elit ini agar terus tersemat pada diri mereka. Entah itu melalui politik uang atau mengutak-atik regulasi yang tadinya nggak bisa menjadi bisa. Atau kebijakan yang menjadi asas hukum tetap dan harus dipatuhi. Dari kedua induk elit ini, banyak melahirkan badan elit lainnya atas bentukan mereka dengan tujuan dasar sebenarnya untuk mempermudah, mensejahterakan masyarakat. Namun pada prakteknya banyak sekali oknum pejabat publik yang justru tidak memperdulikan hal itu kecuali kepentingan mereka pribadi maupun golongan mereka. Lantas, apa yang mendasari para oknum elit ini berbuat seperti itu? Yang jelas, kekuasaan selama-lamanya, bahkan jika bisa abadi dan tak ingin tergantikan oleh siapapun, menjadi acuan dasar oknum elit ini kerap membuat regulasi dan kebijakan yang tidak pro rakyat. Dan ketika ada sebuah permasalahan, oknum elit ini hanya sekedar membahas saja tanpa aksi nyata yang terkadang tidak dirasakan dampaknya oleh masyarakat secara langsung dan keseluruhan. Hal ini bukan tanpa alasan. Kita tahu betul jika permasalahan kesehatan, pendidikan, keamanan dan kemiskinan merupakan isu di masyarakat secara mayoritas dan sangat fundamental. Tapi hal ini seperti tidak sampai tuntas dikelola sampai ke akar masalah, baik melalui regulasi maupun kebijakan nyata. Seolah seperti ada unsur kesengajaan agar masyarakat terus berjibaku dengan permasalahan tersebut di atas.
Sehingga masyarakat tak lagi memiliki kemampuan dari sisi manapun untuk memusatkan perhatian pada kinerja oknum elit yang selalu merugikan rakyat. Lalu, siapa dalang di balik para oknum elit? Dalang di balik para oknum elit adalah ego mereka sendiri, di mana hal ini menimbulkan kerakusan, ketamakan, dan kebutaan rasa empati permanen terhadap hak-hak masyarakat yang seharusnya dilindungi, dinaungi, dan dikasihi. Mereka tidak ingin siapapun menjadi saingan mereka. Mereka tidak rela siapapun yang tidak sejalan dengan kemauan mereka bisa sejajar dengan mereka. Segala cara akan mereka lakukan untuk menyingkirkannya. Maka wajar jika kebijakan KDM yang notabene sangat bagus dan out of the box karena to the point kepada problem solving, tidak sekedar wacana dan pembahasan tanpa aksi nyata. Hal ini seperti ngaji tiap hari tapi tak pernah diamalkan. Padahal setiap kajian itu adalah untuk diamalkan. Dan dari amalan tersebutlah banyak menghasilkan perubahan. Wajar jika protes maupun kritikan diluncurkan kepada Kang Deddy Mulyadi. Para oknum elit ini khawatir jika generasi muda semakin baik kualitasnya, mereka akan semakin terlihat kebobrokannya. Dan sebaliknya, jika generasi muda terus tawuran, terus dirusak, terus nakal, akan sangat mudah mengendalikan kekuasaan di negeri ini. Karena regenerasi pasti akan terjadi. Dan bisa kita bayangkan jika hal ini tidak segera ditangani, maka negara dan bangsa kita akan sulit berkompetisi di kancah global. Sejatinya sebagai pejabat publik yang termasuk ke dalam golongan elit politik, di mana keberadaan mereka dipilih oleh rakyat sebagai pemegang wewenang tertinggi di dalam negara demokrasi, maka sudah seharusnya jika ada sebuah kebijakan yang notabene memang dikehendaki oleh rakyat, itu sepenuhnya didukung. Cara terbaik mendukung adalah ikut berperan serta menyempurnakan sebuah kebijakan yang sedang dilaksanakan. Sebuah kebijakan tidak akan menemukan strong point maupun weak point jika tidak dilaksanakan. Kajian perlu, namun jika dirasa sudah urgent dan harus segera dilaksanakan, sebaiknya kajian dilakukan sambil berjalan, seiring kegiatan pelaksanaan sebuah kebijakan. Dengan demikian, perihal kemungkinan penyempurnaan akan bisa terlihat dengan realistis. Unsur-unsur kepentingan pribadi maupun golongan jangan sampai menjadi acuan dalam sebuah kritikan. Terkadang hal tersebut bukan bersumber dari realitas situasi kondisi yang ada, namun semua itu hanya bersumber dari ego pribadi maupun golongan. Berbeda pendapat itu hal yang wajar, tapi sejatinya kita memiliki tujuan yang sama dalam proporsi sebagai elemen anak bangsa. Tarik-menarik, pro dan kontra adalah dinamika yang baik dalam kehidupan berdemokrasi. Lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi tupoksi dalam menangani sebuah permasalahan, jangan seolah malah menjadi palang pintu yang berpotensi memecah sudut pandang masyarakat secara keseluruhan. Seperti yang saya ulas di video ini, ya, walaupun update terakhir sudah diklarifikasi, itu hanya pernyataan oknum yang sudah tidak lagi menjabat. Ada baiknya jika sarana media informasi yang memiliki kewenangan menyampaikan dalam bentuk produk jurnalistik agar lebih selektif dalam memilih narasumber yang valid. Demikian untuk video kali ini. Saya mohon maaf jika ada materi maupun penyampaian yang belum tepat. Mangga untuk dilengkapi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun.